Halo peserta didik semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Jadi peserta didik semuanya, pada video kali ini Sir Donald akan menyampaikan tentang materi kita di materi baru di bab 6. Jadi di bab 6 itu ada materi proklamasi Indonesia. Jadi pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sejarah pembentukan daripada BPUPKI serta perumusan dasar negara Indonesia. Jadi kita akan mempelajari bagaimana rumusan dasar negara serta undang-undang dasar negara itu dibuat dan diciptakan oleh tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita. Jadi supaya Ananda lebih paham tentang peristiwa sekitaran proklamasi kemerdekaan Indonesia, silahkan kamu simak penjelasan video berikut ini. Pembentukan BPUPKI serta perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar Indonesia. Ini merupakan materi di bab 6 tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, kamu atau kita harus menanyakan dulu apa itu definisi daripada merdeka. Sesuatu hal yang sering kita ucapkan, merdeka, merdeka, merdeka. Jadi merdeka menurut daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ada 3 hal. Yang pertama adalah bebas dari yang namanya penjajahan. Yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari segala tuntutan. Yang ketiga adalah tidak terikat. Jadi dari sini bisa kamu simpulkan sendiri merdeka itu artinya apa. Merdeka artinya adalah tidak terikat dengan penjajah. Tidak ada yang mengatur kita. Kita menjadi manusia yang bebas berdiri di atas kaki diri sendiri. Mungkin kamu bertanya, apa kaitan daripada peristiwa di atas? Jadi di sini ada dua peristiwa besar yang berpengaruhi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah bom di Nagasaki dan yang kedua adalah bom di Hiroshima. Lalu di sini ada gambar kemerdekaan Indonesia. Jika pertanyaannya adalah apa kaitan daripada peristiwa di Jepang dengan peristiwa yang ada di Indonesia? Jika ditanyakan hal demikian, kira-kira jawaban kamu apa? Oke, jadi di sini kalau ditanyakan hal demikian, apa kaitan peristiwa di bom atau dijatuhkannya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika dengan kemerdekaan kita? Bisa dikatakan secara tidak sengaja itu mempengaruhi. Karena jika tidak terjadi bom Nagasaki Hiroshima, mungkin kemerdekaan kita akan tertunda lebih lama, tidak terjadi pada tanggal 17 Agustus. Karena dengan adanya peristiwa Nagasaki Hiroshima, tentara Jepang itu menyatakan kalah terhadap sekutu sehingga mereka menarik seluruh pasukannya nantinya dari Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan vacuum of power yang digunakan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita untuk memerdekakan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah yang kamu kenal dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lihat bagaimana peristiwa sekitaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya pada awal tahun 1944, setahun sebelum kemerdekaan kita, tentara Jepang kita sudah pelajari di bab sebelumnya bahwa pasukan Jepang itu semakin terdesak dalam perang Pasifik melawan Amerika Serikat yang tergabung dalam blok sekutu. Kita tahu Angkatan Laut Amerika Serikat di sini itu di bawah pimpinan Laksamana Nimitz itu berhasil menduduki seperti wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai Jepang, seperti di Kepulauan Mariana, baru Kepulauan Saipan, Tidian, dan Guam. Sehingga tempat-tempat ini bisa menjadi acuan untuk serangan langsung ke Kepulauan Jepang yang semakin terbuka lebar. Baru ada satu tokoh lagi yang terkenal yaitu Jenderal Amerika yaitu Jenderal Douglas MacArthur. Dengan berhasil menyusuri pantai Irian hingga berhasil membangun markasnya itu di Hollandia atau lebih kamu kenal sekarang dengan Jayapura di Papua. Dari Hollandia inilah MacArthur itu akan menyerang Filipina. Sedangkan Angkatan Laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morotai itu menghujani pusat-pusat pertahanan Jepang di Maluku, Sulawesi, Surabaya, Semarang dengan bomnya.
Nanti jatuhnya pusat-pusat pertahanan inilah yang membuat semangat dan motivasi pasukan Jepang itu semakin merosot. Jepang yang awalnya kita tahu sangat-sangat ofensif dan menyerang, berubah menjadi defensif dan sangat-sangat bertahan. Namun pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia tetap berusaha meyakinkan bahwa Indonesia itu akan memenangkan perang. Atau nanti Jepang akan memenangkan perang, tapi dengan bantuan Indonesia. Inilah yang sudah pernah kita bahas. Nantinya peristiwa inilah yang mengakibatkan jatuhnya kabinet Hideki Tojo pada tanggal 18 Juli 1944. Jatuhnya kepemimpinan Perdana Menteri Jepang yaitu kabinet Hideki Tojo ini digantikan oleh Perdana Menteri baru yang bernama Koiso Kuniaki. Koiso Kuniaki memberikan sebuah janji kepada Indonesia. Itulah yang diberikan dengan nama janjinya adalah janji Koiso, sesuai dengan nama Perdana Menteri Jepang pada saat itu. Apa isi daripada janji tersebut? Sesuai yang pernah saya sampaikan, janji tersebut adalah janji kemerdekaan di kemudian hari bagi bangsa Indonesia. Tapi dengan harapan nantinya Indonesia tetap akan mau membantu Jepang untuk berperang melawan sekutu. Lalu selain janji kemerdekaan itu, apa saja yang diberikan Jepang atau janji Koiso itu kepada Indonesia? Tentu selain itu, pemerintah Jepang juga memperbolehkan bendera merah putih itu dikibarkan berdampingan dengan Hinomaru, yaitu bendera Jepang. Begitu pula dengan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, itu boleh dinyanyikan, tapi setelah lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang ya. Sekarang kita lihat sejarah pembentukan daripada BPUPKI. Jadi, pembentukan BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk dengan izin daripada Jenderal Kumakichi Harada. Nantinya BPUPKI itu diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat yang diwakili oleh RP Suroso dan seorang Jepang bernama Ichi Bangase. Tujuan BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki dan merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi nantinya jika Indonesia merdeka. Jadi semacam mempersiapkan syarat-syarat untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu pada sidang pertama yang dilakukan, diputuskanlah masalah yang pertama adalah tentang dasar negara atau ideologi negara. Dan 3 orang di sini ada tokoh-tokoh Indonesia yang memberikan pandangan dan pendapatnya tentang dasar negara. Yang terkenal adalah Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Atas usulan daripada 3 tokoh bangsa tersebut, Soekarno lah yang memberi nama atas kelima sila tersebut dengan nama Pancasila atau yang disebut dengan 5 sila. Kira-kira apa yang menjadi keistimewaan daripada Pancasila? Keistimewaan dari kelima asas yang diajukan oleh Soekarno yaitu adalah nama yang diberikan Pancasila. Oleh karena itulah tanggal 1 Juni kamu kenal sebagai hari lahirnya Pancasila, di mana pada 1 Juni lah Soekarno mempidatokan hasil daripada karangannya tentang dasar negara Indonesia. Di sini bisa kamu lihat bagaimana dari ketiga tokoh tersebut mereka memberikan masing-masing pendapat tentang Pancasila, di mana setiap masing-masing tokoh di sini memberikan 5 poin tentang dasar negara kita. Mungkin beberapa ada yang memiliki persamaan dalam tiap-tiap poinnya terhadap Pancasila yang kita kenal sekarang. Tapi intinya 3 tokoh inilah yang memberikan dasar atau terbentuknya Pancasila yang kamu kenal sekarang menjadi dasar negara bangsa Indonesia. Jadi inilah tokoh yang berperan penting dalam membentuk dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Untuk tambahan informasi perlu kamu tahu, sebelum terbentuknya yang namanya BPUPKI tadi, Jepang juga sudah pernah membentuk yang namanya Chosangi-in. Apa itu Chosangi-in, sir? Jadi Chosangi-in ini bertugas untuk mengajukan usul kepada pemerintah Jepang serta menjawab pertanyaan mengenai soal politik, boleh menyarankan tindakan apa yang perlu Jepang lakukan di Indonesia. Itulah tugas daripada Chosangi-in.
Dan Co Sangin ini juga memang diketuai sendiri oleh Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia. Kita lihat sidang daripada BPUPKI. Kemudian dibentuklah panitia khusus dengan nama Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan M. Hatta sebagai wakilnya. Panitia 9 itu menghasilkan sebuah karya yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Berisi rumusan dasar negara yang kamu kenal sekarang sebagai Pancasila. Tapi ingat, cuma ada satu poin yang membedakan Pancasila dengan Piagam Jakarta seperti yang dulu dirumuskan. Yang membedakannya adalah asas pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini mendapat penolakan atau protes dari pahlawan-pahlawan perjuangan yang berasal dari timur Indonesia. Karena kita tahu daerah timur Indonesia mayoritas penduduk di sana ataupun tokoh-tokoh di sana beragama Nasrani. Sehingga merasa perlu dibuat kata-kata yang lebih merangkum ataupun mengayomi seluruh masyarakat beragama di Indonesia. Itulah nantinya setelah pertemuan dan rapat yang panjang dikenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka sepakat untuk membuat sebuah persamaan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, untuk merangkul semua golongan dan agama di Indonesia. Setelah Piagam Jakarta disusun seperti yang saya sampaikan tadi, BPUPKI juga membentuk panitia lain, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang ini mengadakan sidang. Disinilah dilaporkan hasil kerja panitia kecil untuk undang-undang. Di dalam laporan tersebut terdapat 3 masalah pokok yang mendapati, seperti yang pertama adalah pernyataan Indonesia merdeka. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Seperti dalam gambar, bisa kita lihat di sini bagaimana dasar dan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, yang merupakan suatu kebanggaan kita, dibuat itu bukan tanpa pertimbangan. Jadi dibuat dengan sangat teliti dan penuh pertimbangan yang sangat hebat. Jumlah bulu Garuda Pancasila itu melambangkan hari proklamasi, di mana di sana ada tanggal 17 Agustus 1945, di mana 45 itu adalah helai bulu di leher, itu menandakan tahun. Sedangkan 17 itu adalah helai bulu pada masing-masing sayapnya, itu menandakan tanggalnya. 19, jadi 1945, helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Sedangkan ada 8 helai bulu pada ekornya, dan itu melambangkan segalanya adalah 17 Agustus 1945. Di mana di dadanya ada lambang-lambang daripada Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Itu adalah sejarah daripada pembentukan BPUPKI maupun lambang dan dasar negara Indonesia yang bakal bertahan sampai kapanpun Indonesia tetap berdiri. Itulah dia tadi materi tentang bagaimana pembentukan ataupun perumusan dasar negara Indonesia. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana Pancasila dibentuk oleh banyak tokoh melalui rapat yang sangat panjang hingga menghasilkan sebuah Pancasila yang menjadi dasar negara. Ada juga bagaimana merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 tadi sudah saya jelaskan. Jadi intinya banyak sejarah yang tidak boleh dilupakan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Jadi sekian dan terima kasih.